Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11 RPL. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menonton di waktu tersebut. Kemarin kita sudah materi terakhir tentang table dan cell padding ya. Kita ulangi sedikit. Nah, ini adalah cell padding. Jadi cell padding digunakan untuk mengatur ukuran dari garis di masing-masing sel dan objek yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja kita lihat yang kemarin outputnya. Nah, jadi baris ini, nih, garis di masing-masing sel, nih, ini kan sel nih. Nah, ini garisnya nih. Jadi cell padding adalah mengatur jarak antara garis dan sel ini. Nah, jadi yang di sini adalah, kalau yang di sini kan cell paddingnya 1 pixel. Nah, yang di sini 10 pixel. Kelihatan kan perbedaannya? Nah, ya. Kita lanjut lagi di cell spacing. Cell spacing digunakan untuk mengatur jarak luar antar masing-masing sel. Bagaimana? Bingung nggak? Kalau bingung, kita langsung praktek saya. Kita buat script sederhana. Untuk satuan border kita menggunakan pixel ya. Kalau gitu kita buka Sublime-nya. Kita save dulu. Cell spacing. Saya hapus. Cell spacing. Sorry, tadi ke delete.
Ini kita kopas aja biar cepet ya. Ini kita kopas lagi dari sini. Oke, sudah ya. Kita kopas saja, kita Ctrl S. Kita lihat outputnya. Ya, yang di atas dengan tabel dengan border 1 atau ketebalan 1, lalu cell spacingnya 1. Lalu yang di bawahnya tabel dengan border 1, lalu cell spacingnya 10. Lihat jarak antar sel ya. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa cell spacing adalah mengatur jarak luar. Ini jarak luar ini. Kita lihat yang pixelnya 10 ya. Jarak luar ini kan sel nih. Ini kan sel nih. Nah, jarak luarnya kan ini kan. Nah, jarak luarnya ini 10. Jadi mengatur jarak antara masing-masing sel ini yang ada 4 sebesar 10 pixel. Ngerti ya? Jarak luar antar masing-masing sel ini. Nah, ini kan jarak luar, jarak luar, jarak luar. Ini jarak luar, jarak luar, ini jarak luar, jarak luar, jarak luar, jarak luar. Masing-masing sebesar 10 pixel. Mungkin yang ukuran 1 pixel tidak terlalu kelihatan karena hanya 1 pixel, tapi dengan cell spacing 10 pixel perbedaannya akan sangat kelihatan. Oke, jelas ya? Kalau kurang jelas silahkan japri saya. Oke, berikutnya adalah row span dan call span. Kedua atribut ini hampir memiliki fungsi yang sama, yaitu menggabungkan beberapa bagian dari tabel. Lalu apa yang membedakan? Mari kita bahas. Atribut row span digunakan untuk menggabungkan bagian tabel atau sel yang berada di bawahnya, atau bisa kita sederhanakan untuk menggabungkan bagian tabel secara vertikal. Atribut call span digunakan untuk menggabungkan bagian tabel atau sel yang berada di sebelahnya, atau bisa kita sederhanakan untuk menggabungkan bagian tabel secara horizontal. Kedua atribut ini diletakkan di bagian tag TD atau table data. Agar tidak bingung, kita akan membuat script HTML sederhana agar kalian lebih mengerti penggunaan row span dan call span. Silakan buka coding text editor kalian, file new lagi, lalu saya save call span dan row span pada table. Silakan diikuti codingan saya.
Di sini bordernya 1 pixel saya. Pertama kita bikin row span dulu ya. Row span baru close span. Di sini saya kebalik. Jadi kita bikin row span dulu. Dengan ini kita kopas lagi. Oke, selesai. Kita lihat outputnya. Ternyata di yang table close span ada kekeliruan, ada salah. Saya cek dulu ya codingannya. Border 1, close span 2, baris 1. Oh, ininya. Tadi saya kopas lupa saya hapus. Kurang teliti, maaf ya. Ctrl S lagi. Lalu kita lihat outputnya. Ya, outputnya sudah benar. Oke, perhatikan untuk tabel yang pertama yang row span. Oke, tabel pertama kita menggunakan row span otomatis. Jadi akan menggabungkan baris 1. Oh, kolomnya lupa, maaf. Baris 1, baris 1. Oh, ini kolomnya lupa saya tulis. Kolom 1. Oke. Maaf ya. Oke, yang tabel pertama menggunakan row span atau menggunakan row span. Jadi kita di sini menggabungkan baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom
1 karena kita menggunakan rospen. Kita lihat tabel yang kedua. Jadi rospen itu menggabungkan row. Row itu kan baris ya. Jadi rospen itu fungsinya adalah untuk menggabungkan baris atau menggabungkan bagian tabel yang berada di bawahnya. Atau kita bisa sederhanakan untuk menggabungkan bagian tabel secara vertikal. Vertikal itu lurus ya. Kalau horizontal kan ke atas begini. Jadi baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 1 digabung dijadikan satu baris menggunakan rospen. Lalu kita lihat yang dengan clospen. Oke, close itu artinya kolom ya. Jadi kita di sini menggunakan clospen menggabungkan baris 1 kolom 1 dan kolom 2 ya. Nah, lalu saya ulangi lagi. Di output clospen ini saya menggabungkan antara baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom 2 ya. Jadi kita ini menggabungkan kolom. Ingat, baris dan kolom itu berbeda ya. Nih. Jadi kita balik lagi ke cell spacing, ke cell padding dah, biar lebih jelas. Jadi dengan rospen kita bisa menggabungkannya. Jadi baris 1 kolom 1 dan baris 2 kolom 1 nih, yang ini dengan menggunakan rospen. Nah, ini yang 2 ini sama ini. Yang ini dan ini dengan menggunakan rospen akan bergabung menjadi satu membentuk vertikal. Sedangkan yang clospen menggabungkan bagian tabel atau sel. Yang ini menggabungkan sel sama ini ya secara horizontal. Ingat ya, kalau vertikal begini, kalau vertikal ini, kalau rospen kan ingatnya gini aja. Kalau clospen kalau clospen itu horizontal, kalau rospen itu vertikal, kalau clospen itu horizontal ya. Ingatnya itu aja. Jadi antara rospen dan clospen perbedaannya hanya di penggabungan tabelnya aja. Kalau rospen vertikal, kalau clospen horizontal. Ya. Kalau kurang jelas silakan japri di WA saya. Insya Allah nanti akan saya balas. Kita lanjut lagi. Kita bikin file new. Tadi clospen udah. Kita lanjut ke atribut TH. Atribut ini digunakan untuk menggabungkan tag TD pada bagian header dari table. Bagian header itu biasanya adalah baris pertama yang ada bagian pada table. Biasanya digunakan sebagai keterangan dari data masing-masing kolom. Lalu apa perbedaannya TD dan TH? Perbedaannya adalah jika kita menggunakan tag TH, maka teks akan ditampilkan dengan huruf tebal atau bold, serta teksnya akan berada di tengah atau center.
Oke, kita buat skripnya ya. Silakan dibuka Sublime ya. Ingat perbedaan TD dan TH. Kalau TH hurufnya tebal dan posisi teksnya akan di center. Untuk membuktikannya kita bikin script lagi. Oke, kita lihat outputnya ya. Ingat, di sini untuk nomor dan nama kan kita tadi menggunakan tag TH ya. Tag TH yang ciri-ciri output dari tag TH itu adalah hurufnya tebal, lalu posisinya adalah di center atau di tengah. Ya, mudah kan? Oke, kita lanjut. Ini kita ganti aja, biar ada perbedaan, biar outputnya beda. Tadi kira ini praktek tentang rospen, kan? Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya adalah tag caption. Tag caption digunakan untuk memberikan judul dari tabel. Sebenarnya Anda bisa saja langsung menuliskan judul dari tabel dengan langsung menuliskan teks yang diletakkan di bagian atas tabel atau diletakkan di atas bagian tabel. Tetapi dari pihak HTML sendiri telah menyediakan pembuatan judul langsung dengan menggunakan tag caption. Tag caption bisa Anda letakkan setelah tag table pembuka sebelum tag TR untuk baris pertama. Saya ulangi, tag caption bisa Anda letakkan setelah tag table pembuka
dan sebelum tag TR untuk baris pertama. Kalau gitu kita kopas saja yang tadi. Oke. Tag caption kan tadi kan. Jadi cirinya Anda letakkan setelah tag tabel pembuka. Oh, berarti di sini, maaf. Nah, di sini di bawahnya tabel ya. Lalu setelah tag TR untuk sebelum tag TR baris pertama, berarti di sini. Oke, caption. Table data siswa. Kita lihat outputnya. Nah, ini adalah tag caption. Diletakkan sehabis tag table, lalu diletakkan sebelum tag TH baris pertama. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi. Masih semangat kan? Oke. Kita untuk materi terakhir ini kita akan mempelajari tentang tag T-head, T-body, dan T-foot. Seperti yang kalian ketahui bahwa table biasanya digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk table. Nah, jika table diperlukan untuk menampilkan data yang kompleks, Anda pasti akan membutuhkan struktur table yang mudah dipahami agar ketika merubah style table di CSS dapat lebih mudah. Nah, di HTML terdapat fitur untuk membagi struktur tabel menjadi beberapa bagian yang akan diwakili oleh 3 tag antara lain tag T-head sebenarnya bacanya. Untuk mendeklarasikan bagian header dari table, ada tag T-body dan ada tag T-foot. T-body untuk bagian body dan T-foot untuk bagian footer. Oke, kita langsung praktek. Silakan dibuka Sublime ya. Di sini kita menggunakan CSS ya. Karena ketiga tag ini kalau tidak menggunakan script CSS, maka di outputnya tidak ada yang berbeda dengan hasil tabel yang dihasilkan. Tapi dengan menggunakan script CSS, maka tag T-head, T-body, dan tag T-foot akan kelihatan hasilnya. Dari itu, di sini saya perkenalkan tentang cara membuat CSS ya. Ini lupa harusnya di sini di bawah. Oke, T-head. Nanti setelah HTML saya ajarkan apa itu CSS.
Ini kita kopas saja. Nggak ke copy. Oke, kita lihat outputnya ya. Oke, ini adalah output table menggunakan t-head, t-body, dan t-foot. Oke, di sini saya menerapkan beberapa style dari table. Untuk headernya, bagian atasnya berwarna merah karena di CSS t-headnya saya memberikan warna merah. Lalu untuk t-body berwarna hijau, saya memberikan warna background green. Lalu untuk footernya saya gunakan table berwarna kuning dengan backgroundnya berarti berwarna yellow. Oke, di sini saya menggunakan di bagian t-foot saya menggunakan closespan di antara tag TD atau table data sebesar 4 pixel ya. Nah, jadi sebesar 4 pixel, jadi diambil sebesar 4, 1, 2, 3, 4. Jadi sebesar mengambil kolom atau menyatukan kolom atau menggabungkan bagian table atau cell, menggabungkan bagian table sih lebih enak kita nyebutnya, sebesar 4 pixel secara horizontal. Jadi di sini saya menggabungkan 4 table
Ya sebenarnya 4 sih. Jadi di sini saya menggabungkan 4 table atau 4 pixel table secara horizontal ya. Horizontal berarti ke samping ya, kalau vertikal ke atas. Oke. Sekian dari penjelasan hari ini. Silakan dipraktekkan di rumah. Saya kasih waktu dalam pengerjaannya sampai hari Sabtu ya, sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5 saya kasih waktu untuk mengerjakan praktek ini bagi yang punya laptop sampai tanggal 5 ya. Dan bagi yang belum punya laptop, silakan catat materi yang tadi saya jelaskan di buku catatan, nanti difoto ya, difoto buku catatan kalian, lalu kirim ke link Google Form yang akan saya taruh di Google Classroom. Jadi bagi yang punya laptop silakan ketik. Ada 5 praktek hari ini. Ya, ada 5 praktek. Yang belum punya laptop silakan dicatat lalu di-upload ya. Yang punya laptop juga di-upload juga waktu kalian ngoding, dan kasih waktu kalian ngoding di foto, dan waktu kalian outputnya ditampilkan juga kalian foto ya, sebagai tanda bukti bahwa kalian mengerjakan. Dan bagi yang belum punya laptop silakan dicatat, nanti diupload juga hasil buku catatan kalian sebagai bukti, dan nilai ini akan saya masukkan di nilai ulangan harian yang pertama ya. Di nilai ulangan harian yang pertama saya tunggu sampai tanggal 5 Agustus. Yang tidak mengerjakan nilai ulangan harian pertama akan saya kasih nilai kosong atau 0 bagi yang tidak mengerjakan ya. Ini saya kasih kompensasi waktu sampai tanggal 5 Agustus ya. Ya, sampai tanggal 5 Agustus 5 September deh. Sorry, sampai tanggal 5 September saya kasih waktu ya. Saya akan sedikit memberitahu, kemarin masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Kita lihat nama-namanya yang belum. Nah, yang tidak mengerjakan ada 5 orang: Danang, Arjuna, Michael, Atta, dan Alip. Ini nilainya tidak ada, jadi saya kasih nilai 0. Jadi untuk tugas yang selanjutnya saya kasih waktu sampai tanggal 5 September ya. Untuk pengumpulan tugasnya tanggal 5 September jam 24.00. Oke. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wabil taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.